Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Helmi. Alhamdulillah. Sehat-sehat ge. Alhamdulillah Mbah lebih sehat dibanding sebelum pandemi dan lebih survive. Lebih survive, lebih sehat, juga keluarga juga lebih penuh semangat. Sebab manusia itu punya naluri, kalau ada bahaya dia lebih waspada. Kalau ada penyakit yang mengancam dia pasti lebih meningkatkan kemampuan bertahan dia terhadap penyakit, sehingga dia hasilnya adalah lebih sehat daripada kalau tidak ada penyakit, kan begitu. Okay. Itu naluri manusia. Ya. Makanya saya selalu mengharapkan teman-teman bukan hanya sehat tapi lebih sehat. Lebih sehat. Ya. Karena Anda lebih waspada, lebih hati-hati, lebih antisipatif, lebih kreatif untuk melakukan atau mendapatkan hal-hal yang bisa menjagamu dari ancaman-ancaman termasuk pandemi, kan gitu. Maka lebih sehat, alhamdulillah. Semua teman-teman anak-anak saya Ma'iyah lebih sehat sekarang. Amin gitu. Ya. Ono apa iki, Hel? Ngeten Mbah Nun. Begini ceritanya. Sejak ada Mas Ale. Apa kabar Mas Ale ya? Alhamdulillah lebih sehat juga ya. Lebih ganteng juga kayaknya. Matur nuwun ya, terima kasih. Helmi, solu Ale. Saya pasti berkewajiban untuk menjawab pertanyaan anak-anak saya, cucu-cucu saya, tetapi harus tetap ada pedoman yang disepakati bahwa jawaban saya adalah jawaban dari kehidupan saya. Iya, Pak. Belum tentu dari ilmu saya, apalagi dari sanad-sanad ilmu saya, apalagi syarat-syarat yang lain ya. Jadi ini jawaban otentik dari refleksi hati dan pikiran saya. Ya. Jadi sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya mau curhat sedikit. Nggak, maksud saya begini. Ini kesempatan yang sangat baik di saat-saat seperti ini, karena Mbah Nun memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Itu karena Mbah Nun sangat mencintai teman-teman, dan tentu juga teman-teman senantiasa mencintai Mbah Nun, merindukan Mbah Nun, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan respon atas pertanyaan Anda. Nah, kalau saya dan teman-teman ini kan malah sungkan nih mau tanya langsung sama Mbah Nun. Itu kalau saya punya masalah itu kita simpen dewe ya, ora enak ya. Kenapa? Khawatir nanti menambahi pikiran, beban. Tapi sebenarnya setiap orang sebaiknya seperti itu, karena saya bukan Tuhan, bukan Rasulullah. Jadi setiap orang harus punya kedaulatan atas dirinya masing-masing, atas hidupnya masing-masing. Maka dia oleh Allah juga akan dibukakan pintu untuk mendapatkan kedaulatan ilmu untuk menjawab problem-problem atau masalah-masalah itu. Jadi saya kan hanya salah satu terminal kecil, gitu. Teman-teman, terima kasih Anda sudah mengirimkan pertanyaan yang itu juga tentu mencerminkan pergulatan di dalam pikiran teman-teman yang ingin mencari suluh atau mencari sedikit panduan dari Mbah Nun untuk Anda berjalan lebih jauh dan menarik sebenarnya. Kalau yang paling gampang itu punya problem apa, buka Quran. Oh ya. Buka Qurannya jangan pakai cara akademis, buka aja dengan hati ikhlas, dengan hati berharap kepada Allah, buka aja. Merem gitu misalnya. Iya, merem set gitu. Biak gitu. Nah, nanti kan ada mekanisme berpikir, merenung, analisis, komprehensi, dialektika dan seterusnya di pikiran kita, sehingga nanti Allah akan membimbing kita menuju tetesan atau akik dari solusi itu, kan gitu. Oke. Jadi kita bikin Ma'iyah ini tidak untuk mendapatkan pengikut, tetapi untuk membangun sebisa-bisa mungkin manusia yang punya kedaulatan, yang mandiri atas dirinya sendiri, sampai ke tingkat ahsani takwim, sampai ke tingkat insan kamil pada suatu hari untuk dirinya masing-masing, sehingga dia tidak lagi mengeluh tentang negaranya, mengeluh tentang pemerintahnya, karena dia sendiri memiliki perspektif kehidupannya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan alam semesta dan sesama manusia. Jadi negara menjadi sekunder, pemerintah dan dunia menjadi sekunder, karena yang utama adalah hubunganmu dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah ini nanti kan urusannya hisab. Hisab,
dihitung. Di Muhasabah, totalan. Nah, hisab ini dalam terminologinya Allah, dalam idiom yang dicungkan oleh ayat Allah, bukan sesuatu yang akan menjadi resiko dari hidup kita, tapi bahkan harus menjadi sesuatu yang kita mengharapkannya. Karena jadi kita nanti dihisab oleh Allah itu bukan hanya kita mendapat resiko, tapi kita memang mengharapkan itu. Yarjuna. Kita mengharapkan hisab, jadi kita sangat butuh hisab Allah. Nah, hisab Allah itu tidak kepada hasilmu apa, kamu sarjana atau bukan, kamu telah melakukan apa. Yang dihisab oleh Allah adalah satu, ketepatan niat kita dalam hidup ini. Nomor 2, kamu sudah getih atau sudah berkeringat sejauh apa, sedahsyat apa, setotal apa untuk menjalankan hubunganmu dengan Allah itu dalam kehidupan. Kepada alam maupun kepada sesama itu manusia. Juga berlaku misalnya di dalam orang mencari ilmu juga getihnya itu juga ini kan di surah An-Naba kan Allah mengatakan innahum kanu la yarjuna hisaban. Sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, tidak mendambakan hisab. Meskipun terjemahnya di sini tidak takut kepada hisab. Tapi saya menerjemahkannya layar juna itu artinya yarju itu kan ngarep-arep. Jadi kita itu ngarep-arep. Bukan kita terancam oleh hisab Allah, tapi kita memang mengharapkan hisab Allah. Sebab karena kalau kamu berbuat baik 10, belum tentu umat manusia mengakui 1 dari 10 itu. Bahkan dari 1000 belum tentu baikmu itu diakui manusia. Sementara manusia punya tradisi kalau kamu jelek 1 kali, itu diseribukan oleh umat manusia. Kamu dirasani, kamu dikutuk, tidak habis-habis, kamu di ngersulani apa dipaidu atau diapapun, digeremengi, dionek-onek, dimaki, dibully, di segala macam, hanya dengan 1 kesalahan, tanpa mereka mau memperhatikan 900 kebaikan yang kita. Sementara kalau Allah, dzarratin khairayarah, satu serbuk kecil, 1 padi nek cara Jawa, padi sak gelepung kebaikan itu Allah menghitungnya. Makanya hisab Allah, perhitungan Allah atas hidup kita itu bukan ancaman yang menjadi resiko dari hidup, tetapi sesuatu yang justru kita harapkan. Bayangkan kalau nggak ada hisab Allah kan, wong manusia tidak bisa melihat kita benar-benar kok. Kita kan, manusia kan cenderung tidak adil, cenderung curang, cenderung tidak bisa objektif, cenderung tidak lengkap pikirannya di dalam melihat apa-apa. Nah, kalau Allah kan detail dan sangat lembut. Dia agung tapi juga lembut. Jadi agung itu akhirnya melingkupi semua yang pernah kita perbuat dengan segala komprehensi maknanya. Tapi Allah juga begitu lembutnya. Jadi lembut itu satu jenis kebesaran, satu jenis keagungan. Karena kuen duwe ati apa sithik wae Allah ngerti dan Allah menghisapnya kan begitu. Nah, maka selalu himpunlah niat-niat baik, itikat baik, tekad-tekad yang baik dalam hidupmu. Syukur Allah ngijabahi untuk supaya kita mampu menjadikannya perbuatan dengan tangan kita, kaki kita, mulut kita dan semuanya. Kalau tidak, Allah sudah mencintaimu karena niat baikmu itu kan gitu. Hel. Jadi pertanyaannya piye kuwi? Do takon apa? Judul apa piye? Wah, nah itu nanti itu edisi khusus yang lain lagi, Mbak. Oke, ya ini ada pertanyaan yang pertama ini, Mbak. Dari YA. Assalamualaikum, Mbak, saya mau tanya, kenapa semua spesies manusia itu dibatasi pemikirannya? Kenapa spesies manusia tidak tahu ujung alam semesta? Saya sangat yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi, ini semua itu apa toh, Mbah? Apakah semacam kerajaan? Kenapa kita tidak bisa melihat pasukan langit seperti malaikat dan lain-lain? Rasa ingin tahu saya itu sangat besar, Mbah. Alam semesta aja hanya bagian yang sangat kecil. Nah, jauh di sana itu apa? Dan ini semua itu apa? Pitakonannya apa ya? Iya. Itu tadi itu sebenarnya adalah wujud atau bentuk dari yang tadi kita omongkan, yarjuna, mendambakan. Jadi ini kan ekspresi dambaan dia terhadap kehidupan yang dia alami. Ya, tapi
saya kira ada dua hal. Satu, kelebihan itu tidak pasti lebih baik daripada kekurangan. Atau apa ya, tahu itu tidak pasti lebih bagus daripada tidak tahu. Sekarang nggak usah kue ya, asu wae, anjing aja. Sekarang bayangkan kalau anjing itu mengerti bahwa dia anjing. Terus dia punya mekanisme seperti manusia di otaknya, sehingga dia kemudian sesama anjing menyepakati kata dan bahasa, sehingga ada komunikasi. Sekarang kalau anjing sampai ngerti dia itu anjing, kuwi kan menungso kabeh lak dicakoti kabeh, dijungkohi kabeh, karena manusia ini sudah terlanjur berabad-abad lamanya menjadikan anjing sebagai lambang dari kekurang ajaran, lambang dari keburukan, kejahatan. Jadi nek ono bocah piye-piye di ono asu bajingan kan gitu kan, anjing lu kan gitu, itu kan seolah-olah anjing itu begitu buruknya. Nah, untung anjing tidak tahu bahwa dia anjing. Kalau anjing sampai tahu dia anjing, kemudian manusia menggunakan kata anjing untuk memaki-maki satu sama lain. Terus kalau ada anjing se-Jogja, se-Indonesia kumpul demo di alun-alun depan keraton atau di depan kantor gubernuran, kan kita susah. Jadi kalau anjing tahu bahwa dia anjing, kalau kambing tahu dia kambing. Kurban, misalnya mau hari raya kurban, kambing se-Jogja kumpul semua dan melakukan perlawanan kepada semua yang akan menyembelih kambing. Itu kan susah. Jadi Allah itu maha indah di dalam menciptakan level-level, tataran-tataran. Kan kita sudah belajar bahwa kalau batu ya batu, tanpa dia tidak punya alat untuk tahu bahwa dia batu. Batu tidak tahu dia atos apa tidak. Air juga tidak tahu dia lembut apa tidak. Daun juga bahkan binatang pun di atas itu ya. Binatang pun tidak tahu bahwa dia binatang. Nah, manusia diberi alat untuk mengambil jarak dengan dirinya dan alam. Kemudian dia diberi alat untuk memahami sesuatu, untuk merumuskan sesuatu sehingga tercipta bahasa di antara mereka. Nah, pertanyaannya anak saya tadi, si Aye tadi, itu adalah pertanyaan kalau dari sudut negatif kita sebut itu ragus. Engko nek dhek ngerti tenan karo Gusti Allah dibuka ke tenan, dikasaf tenan ya. Belum tentu siap juga mungkin. Belum tentu siap deh. Engko kowe rabi ngerti atine bojomu modar kowe. Utawa bojomu ngerti kowe turu karo dhek ning uteke nang cawe wedok liya, kowe bayangin kalau manusia punya pengetahuan sampai ke tingkat itu akan terjadi kemusnahan karena akan terjadi benturan-benturan yang luar biasa. Jadi menurut saya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia adalah rahmat Allah yang luar biasa. Untung kita tidak tahu. Untung kita hanya bisa melihat ke depan, kita tidak bisa melihat ke samping. Selama ini orang menyangka bisa melihat ke belakang, tidak bisa melihat ke belakang. Kalau Anda noleh ke belakang, itu Anda tetap melihat ke depan toh. Begitu gini kan, ya sana depannya sana. Kalau saya gini depannya sana, saya sana depannya juga sana. Jadi untung manusia hanya punya satu arah. Kalau Allah kasih kowe ndelok rono ning ngerti ale lagi ngopo kan, kerengan toh. Kerengan toh. Jadi Allah meminimalisir sumber konflik di antara manusia. Kalau misalnya gini, ini kan tadi ada yang disebut kasaf atau makrifat. Artinya kalau kita boleh mendambakan makrifat atau kasaf, itu sebatas atau sejauh apa? Atau kasaf atau makrifat tentang apa, Mbak? Kuncinya atau parameter utamanya manfaat. Manfaat. Ya? Anda mau sampai ke tingkat makrifat ke level berapa, itu tidak ada masalah asal outputnya makrifat. Kita kembali ke tadabbur. Kita kembali asas manfaat. Jadi untuk apa? Sama dengan sekolah atau makrifat itu. Waktu SD kamu tahu ini, SMP tahu itu, SMA tahu lebih luas lagi. Tapi itu kan parameternya bukan tahu tidak tahu, parameternya adalah manfaat apa tidak manfaat. Manfaat itu artinya kamu tidak mengganggu siapa-siapa, kamu tidak mengganggu kehidupan, kamu tidak merendahkan manusia, kamu tidak melakukan hal-hal yang menegasikan takdir Allah kepada Jadi kalau mungkin bisa disarankan atau direkomendasikan kepada teman kita ini, yaitu next selanjutnya apa yang mungkin perlu dia lakukan terhadap satu secara rohaniah bersyukur terhadap apa saja yang Allah kasih sebatas apapun
angka berapapun, mau 7, mau 8, mau 9, mensyukuri. Nomor 2, menemukan bahwa yang terbaik adalah yang kamu tahu itu. Kalau kamu tahu lebih dari itu, mungkin itu sudah akan menjadi ancaman bagi hidupmu. Malah seperti yang saya contohkan. Iya, seperti suami mengerti hati istrinya, istri mengerti hati suaminya. Apalagi seorang istri di rumah, suaminya pergi ke kantor dan istrinya bisa ngelihat langsung suaminya tadi langsung ke kantor apa belok-belok. Itu bayangkan luar biasanya chaos di antara manusia. Kayak ngelatih senam pora. Ya toh? Kowe bojomu ngerti coba piye kowe? Berat toh kowe. Jadi menurut saya nomor 1 bersyukur, nomor 2 dia mencoba memohon kepada Allah agar supaya yang ada pada dia yang Allah berkenan dengan batas-batas yang dia ketahui sesuai dengan kehendak Allah itulah yang terbaik untuk dia. Nah, sekarang di dalam yang dia tahu aja, coba dia tanya yang ketiga ya, apa benar-benar dia tahu? Coba saiki jawab, apa to bedane rasa asin karo rasa legi? Apa bedanya rasa asin dengan rasa manis? Coba jelaskan dengan kalimat. Piye kuwi? Angel ya, susah ya. Nggak bisa. Yang itu kan harus empiris dan harus gini loh manis itu. Oh itu manis, oh iya itu manis, semua merasakan ya itu manis. Tapi kalau kamu harus menjelaskan manis itu begini kepada orang kan nggak bisa. Karena kata manis atau rasa manis itu tidak bisa diwakili oleh kebudayaan, tidak bisa diwakili oleh bahasa, tidak bisa diwakili oleh kata atau apapun. Jadi jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir ada di dalam pengetahuanmu. Jadi pertanyaan pertama ini tolong ya, poin ketiga adalah jangan dipikir kamu sudah tahu apa yang kamu pikir tahu itu. Harus waspada ya. Wis saiki jangan, ndak usah ini, sudah. Kowe ngerti to njarem. Nek sakit itu kan ono njarem, ono cenut-cenut, ono perih, ono linu, pegel. Dan itu semua adalah pencapaian kolektif bangsa Jawa. Sebab kalau orang Melayu, orang Thailand, orang Inggris, orang mana kan tidak ngerti njarem iki apa. Dan tidak bisa Anda menjelaskan njarem piye. Mereka kan cuma punya satu kata hard. Sakit ngono gitu. Marot, sakit. Ning wong Jawa kan iso lembut bedake lara ki cenut-cenut apa perih apa lara weteng ya senep. Bedanya senep karo sebah karo mules suduken. Itu aja belum kita tahu. Itu sebab sebenarnya si AY ini kamu itu sehelai saraf pun kamu belum tahu bener. Sebab kalau jarum tuh begini. Peristiwa sarafnya bagaimana? Ada pertemuan antara saraf A, B sama saraf nomor sekian ratus atau sekian miliar. Kenapa kalau dua saraf itu ketemu kok terus terasa linu atau terasa jarum? Kan kamu tidak bisa ngejar lagi. Jadi manusia itu sudahlah tidak akan tahu. Nikmatilah hidupmu, berendah hatilah kepada Allah dan sama manusia, bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Menurut saya seperti itu, Hel. Oke. Matur nuwun, Mbah. Gitu ya, Mas. Ya, itu jawaban dan respon dari Mbah Nun. Saya berharap itu membuat Anda semakin atau lebih revive gitu ya. Oke, matur nuwun. Saya mewakili Anda itu. Matur nuwun, Mbah Nun.